Halo semua, kembali lagi di channel Biar Tutorial. Ya teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman pribadi mengenai cara merawat banyak channel YouTube tanpa perlu membuat konten tapi bisa upload video setiap hari. Jadi trik ini sudah saya pakai sejak dulu ya. Karena dulu saya sempat pakai main VPN, jadi saya harus punya banyak channel. Ketika channel saya kena banned, saya tidak masalah, aman. Channelnya tinggal dibuang, tapi videonya masih saya ambil. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Jadi, ini benar-benar sudah saya praktekkan, dan termasuk teman saya udah meraktekin ya, Insan Tutor. Jadi, buat teman-teman lain kena dismonet atau kena invalid click, mereka akan pusing. Kalau saya tidak, channel cadangan sudah banyak, channel lain sudah banyak, kena dismonet 3 atau 4 channel, santai. Upload video bisa. Bagaimana caranya ya? Jadi, ini saya akan kasih contoh dan ada buktinya, teman-teman. Tapi biasanya konten yang bisa dipakai seperti ini adalah konten abadi seperti pertanian, masak, olahraga. Pokoknya konten yang tidak termakan zaman ya. Kalau tutorial nggak bisa teman, karena tutorial itu akan selalu berubah ya. Nah teman-teman, contohnya seperti ini ya. Sebelum lanjut, ini juga berhubungan teman-teman. Ini saya tadi dapat komentar ya. Beli, saya sudah kirim 2 kali super tank, kenapa tidak di-share di tab komunitas? Nah ini teman-teman, biasanya kan yang memberikan super tank saya share videonya di tab komunitas ya. Biasanya saya share sorenya supaya penontonnya lebih ramai. Kalau malam atau pagi kan masih sepi ya. Jadi ini tidak terlihat teman-teman karena terlalu banyak yang memberikan super tank. Saya biasanya akan ngecek di video yang terbaru saja. Video yang lama tidak bisa saya cek semua ya, karena video saya terlalu banyak, dan karena banyak yang memberikan super tank itu tidak masuk di pemberitahuan teman-teman. Jadi saya selalu cek di video yang terbaru. Jadi jika teman-teman yang memberikan super tank, jika ingin di-share di tab komunitas, usahakan super tanknya di video yang terbaru ya. Ini supaya tidak gagal paham lagi, ini saya juga tidak enak ya. Karena dari kemarin banyak yang berkomentar seperti itu, ternyata mereka memberikan saya super tank di video yang lama. Dan ini ada banyak, mungkin ada yang tidak komplain, tapi saya nggak enak ya. Jadi usahakan kalau memberikan super tank di video yang terbaru supaya bisa share. Dan ini kenapa saya bahas ini juga, karena ini akan berhubungan teman-teman. Nah, kita lanjut ke video yang tadi ya. Kenapa saya bisa punya banyak channel YouTube tapi tidak pusing intinya ya. Jadi ini teman-teman, saya akan kasih contoh. Channel saya yang servis HP Panggilan Bali ini ya. Ini adalah channel namanya servis HP Panggilan Bali. Saya tidak membuat konten. Kita buka videonya, putar ya. Halo semua, kembali lagi di iGarden. Nah, nama channelnya kenapa? iGarden. Jadi video itu saya ambil di channel saya yang namanya iGarden. Ini saya rekam layar teman-teman. Kenapa tidak saya download? Kalau di-download, ini Anda akan kena konten berulang. Jadi video lama, kalau saya tidak ada backupan, biasanya saya akan rekam layar, baru saya share. Nama strawberry yang ditanam. Nih lihat, videonya akan burik sedikit. Halo semua, kembali lagi di iGarden. Nah, channel saya yang iGarden mana? Itu channel udah kena dismonet atau ke banned. Jadi kena dismonet itu saya main VPN berlebihan, ya jujur ya, kena dismonet, kena invalid click ya. Jadi main VPN memang itu risikonya. Jadi AdSense dimatikan. Itu kebetulan AdSense juga, ya saya memang sempat beli channel yang ada AdSense-nya. Saya pakai main VPN. Channel saya satu AdSense dengan ini ya, channel iGarden namanya. Itu kena dismonet, kena invalid click ya. Jadi saya tidak masalah. Saya sudah buat channel baru atau kita bisa pindahkan di channel lain videonya. Jadi saya upload di channel servis HP Panggilan Bali. Channel ini monet dulu teman-teman, sudah monet. Jadi membuat banyak channel saya tidak perlu lagi membuat konten lagi karena video yang lama saya pakai. Jadi itu kebetulan channel yang sudah dismonet. Ini beberapa video yang teman-teman bisa lihat ya. Ini juga semua tidak ada saya membuat video lagi. Saya membuat channel pertanian. Ini saya ambil videonya dari channel lain ya. Jadi ada beberapa di channel Wayan Putra Garden juga mungkin ini ya. Kita putar videonya. Nah sekarang saya mau membagikan tips cara berkebun atau menanam sayur kol bawah ini ya, di bawah tabula. Ini saya potong biasanya. Nama ya. Channel ini saya ambil di channel Wayan Putra Garden. Jadi membuat video baru. Video yang saya ambil biasanya video mana yang sudah sepi ya. Nama channelnya ini Wayan Putra Garden ya. Ini channel pertanian saya. Bisa di sini ada banyak video sebelumnya. Jadi beberapa videonya saya ambil ya. Jadi saya ambil video dari sini. Kadang saya backup teman-teman. Jadi video yang sudah diedit teman-teman bisa backup seperti ini. Kalau tidak punya komputer atau hard disk ya, teman-teman bisa backup ke
pakai flashdisk bisa, pakai dual drive bisa. Karena suatu saat jika channel Anda ada masalah atau diambil orang atau apa, kita punya backupan video aslinya. Jadi kita bisa pakai untuk membuat channel baru, atau bahkan ya seperti ini misalnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini video 4 bulan yang lalu. Ini padahal video ini sudah 2 tahun. Video ini 2 tahun teman-teman. Jadi ini video yang sebelum dari sini sudah sepi, saya hapus. Saya upload dijadikan video baru. Ya, jadi ini benar-benar yang video lama, masih burik teman-teman, masih burik videonya ya. Jadi ini ya, ini video lama teman-teman. Ya, ini penontonnya berkurang karena ya subscriber lama udah curiga ya. Jadi ini adalah video yang lama yang sudah 2,5 tahun. Saya hapus, saya upload baru, saya upload dari backupan di sini ya. Itu bisa, jadi nggak buat konten. Jadi saya ini ya video, bagaimana mungkin ya, ini video 4 bulan lalu, padahal saya udah berhenti berkebun udah 2 tahun. Jadi video yang lama itu saya upload. Begitu saya rolling terus ya. Jadi jangan kita upload video hasil downloadan. Kalau nggak ada backupan, usahakan rekam layar seperti tadi ya. Jadi di servis HP panggilan Bali. Nah, terus bagaimana supaya channelnya cepat berkembang? Ya, kita umpamanya punya satu channel besar. Ya, tinggal di-share di tab komunitas. Ya, jadi seperti ini ya. Kita membuat video channel baru yang setema, ya tinggal share di tab komunitas kayak tadi ya. Makanya saya buat channel pertanian. Saya punya satu channel pertanian yang lagi berkembang. Kita buat lagi 4 yang lain channel pertanian yang kecil-kecil. Tinggal di-share di tab komunitas. Saya punya banyak channel teman-teman. Ini petani channel petani 88 saya punya. Ini juga saya punya. Besok 5, besok ada besok apa lagi? YouTuber sesat. Ini saya punya. Jadi saya nggak pernah terlalu pusing membuat channel YouTube ya, karena kita punya satu channel yang agak naik, nanti kita tinggal share aja di tab komunitas. Sangat gampang sekali ya. Ya memang kalau share tab komunitas sekarang nggak sebagus dulu tuh. Kalau dulu gampang sekali kita share di tab komunitas berupa video intinya. Yang mana itu? Nah, ini punya saya, YouTuber sesat. Jadi saya ini channel yang nggak terurus ya. Jadi saya punya banyak channel, nggak pernah pusing rawat. Ini kontennya juga saya ambil di channel lain. Tinggal hapus di video di channel yang satunya, kita upload di video yang ini, di channel yang ini. Jadi harus dihapus ya. Jadi video sebelumnya harus dihapus supaya tidak kena konten berulang. Kalau tidak dihapus ya kena ini. Jadi kita membuat buat channel baru lagi ya, membuat channel baru. Pemanya pertanian gitu. Saya tinggal ambil video yang di Wayan Putra Garden. Nah, di Wayan Putra Garden kita hapus, kita upload yang di backupan yang di sini. Nggak perlu mikir buat konten, tapi intinya memang ini adalah konten yang abadi. Konten yang abadi ya, seperti olahraga, musik enggak ya, olahraga, masak, pertukangan, intinya sejenis itu adalah konten abadi. Jadi begitu sepi kita hapus videonya. Intinya kalau video sudah tidak ada yang nonton, dihapus. Kita upload di channel lain atau di channel kita yang sekarang bisa. Dan ingat, kalau upload video menghapus video itu juga teman-teman harus perhatikan, harus setahun jam tayang harus di atas 4.000 ya. Jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti kena dismonet. Tapi nggak mungkin ya, ini sebulan saja bisa kita dapat jam tayang sampai 10.000. Kalau setahun udah ratusan ribu jam tayang ya, jadi nggak bakalan kena dismonet. Ini sudah saya sering lakukan dari dulu teman-teman. Jadi ya mungkin kedengarannya kalau dibilang sulit, tapi setelah dipraktekkan tidak sulit. Ya kira-kira seperti itu pembahasan bagaimana caranya kita membuat banyak channel YouTube, tidak membuat konten YouTube tapi bisa upload video setiap hari. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.